Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam renungan harian. Pada hari ini, hari penghujung hari, dan kita akan mempersiapkan diri kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, dan juga mempersiapkan hati dan pikiran kita, mempersiapkan diri kita, waktu kita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan esok hari di hari Minggu. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Kitab Pengkhotbah 8 ayat 17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya, walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Pengkhotbah dalam bahasa Indonesia dan Kitab Parsamita dalam bahasa Batak dan Kitab Kohelet dalam bahasa Ibrani merupakan penyingkapan akan setiap hal yang boleh dijelaskan dan diterangkan kepada kita. Kitab Kohelet ini atau Kitab Pengkhotbah ini sebenarnya seperti filsafat-filsafat di mana setiap filsafat menunjukkan kepada kekurangan filsafat-filsafat yang sebelumnya sudah merupakan hal yang dijelaskan, bisa diterjemahkan secara filsafat Bapak Ibu, tapi Kohelet menyingkapkan bahwa ia sekaligus memberikan seberkas sinar harapan dengan cara ia menyingkapkan itu kebesaran karya Allah lah yang membuat kita terkadang bingung Bapak Ibu. Jadi pengkhotbah ini mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwasanya kita sesungguhnya tidak mampu menjelaskan keluarbiasaan Allah, kedahsyatan Allah, kemahakuasaan Allah. Kita yang memiliki pemikiran yang sangat amat kecil ini, tetap untuk dapat menjangkau kebesaran Allah tidak dimungkinkan Bapak Ibu. Maka di dalam hari ini ketika kita membaca ayat ini berulang-ulang dikatakan Bapak Ibu, bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Karena apa? Karena kemahakuasaan, keluarbiasaan daripada Allah kita, kemahakuasaannya tidak dapat diselami oleh manusia. Dengan keterbatasan, dengan kelemahan manusia itu tidak dapat menyelaminya. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kita dapat hidup sesuai yang berkenan di hadapan Tuhan? Jadi bagaimana jika kisah kebesaran Allah ini ditunjukkan kepada kita saat ini Bapak Ibu? Itu hanya dimungkinkan oleh kasih karunia-Nya. Jadi kita memahami, mendalami bagaimana kita menerima penyelamatan daripada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Kepada kita disingkapkan kasih karunia kepada kita saat ini. Dan kita diperkenankan. Maka tidak ada seharusnya manusia di dunia ini yang merasa dirinya adalah yang terpandai, yang terpintar, yang mengetahui segalanya. Dan sama seperti menjadi seolah atau dia diberikan istilah semua tahu, semua hal dia tahu, semua hal dapat dijelaskannya. Itu sama sekali tidak dapat diterima Bapak Ibu. Karena dengan segala keterbatasan kita tidak bisa menjelaskan apa dalam hal kemahakuasaan Tuhan. Maka setiap orang harusnya ketika Tuhan memberikan penyertaan kepadanya, ketika Tuhan memperkenankannya dapat menjelaskan atau kepadanya diberikan Tuhan kemampuan dalam profesi untuk mengobati, mengajar, menyembuhkan, dan memberikan kecakapan di dalam mengajar Bapak Ibu. Tuhan mau berkata, itu masih sebagian kecil yang Tuhan berikan. Maka tidak ada tempat bagi diri manusia itu harusnya berlaku hidup sombong, berlaku hidup angkuh. Tetapi semakin Tuhan percayakan kepada dia kemampuan, kelebihan daripada orang lain, membuat dia harus semakin rendah hati dan tunduk. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak dapat menyelaminya kemahakuasaan Tuhan, tetapi ketika kita bisa merasakan kemahakuasaan Tuhan, kita masuk di dalam kemahakuasaan itu, kita masuk dalam perkenanan Tuhan itu, kita dilayakkan, mari tetap hidup di dalam kerendahan hati, hidup berpengertian. Semakin Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat melimpah, semakin kerendahan hati, kesetiaan dan ketaatan kepadanya harus kita lakukan. Amin, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu memahami maksud Tuhan, memahami perkataan Tuhan, memahami kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu ini. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.